Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah digital ekonomi dalam konsep revolusi industri keempat atau industri 4.0. Pengertian dari industri 4.0 adalah menurut Lee et al. Bahwa industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Dan yang keempat, perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Istilah industri 4.0 ini berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Menurut Herman et al. Dan Irianto tahun 2017 dan tahun 2016, revolusi industri diawali dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai dengan saat ini yaitu industri 4.0. Fase industri ini merupakan real change dari perubahan yang ada. Karena seiring berjalannya waktu, perubahan akan terus ada untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Industri 4.0 yang dulu ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Kemudian industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. Kemudian industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Nah, industri 4.0 ini hadir menggantikan atau mengupdate dari industri 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur. Menurut Herman, prinsip industri 4.0 ini ada 4. Yang pertama adalah interkoneksi, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau disingkat IoT atau Internet of People atau disingkat IoT. Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Karena prinsip yang pertama ini menghubungkan mesin, sensor, perangkat, dan orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, transparansi informasi yang merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Ketiga, bantuan teknis yang meliputi kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara standar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat. Selanjutnya, kemampuan sistem ini juga untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman. Kemudian, meliputi bantuan fisik dan visual. Keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Nah, secara sederhana, prinsip 4.0 ini dapat dilihat pada gambar yang tertera saat ini. Jadi, intinya menurut Herman adalah prinsip industri 4.0 itu sistemnya berkolaborasi antara manusia dengan mesin dan dengan jaringan internet, kemudian mempermudah
pekerjaan manusia dan kemudian bentuknya virtual dan keputusannya terdesentralisasi. Tentu ada tantangannya pada industri 4.0, tapi ada juga peluangnya untuk kita bisa maju menyesuaikan diri ke industri 4.0. Beberapa pakar dan industriawan mengidentifikasikan tantangan industri 4.0 sebagai berikut. Yang pertama, masalah keamanan teknologi informasi. Yang kedua, keandalan dan stabilitas peralatan, utilitas, dan mesin produksi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Yang keempat, keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan. Dan yang kelima, hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Jadi kalau yang pertama, masalah keamanan teknologi informasi ini sering kita ketahui bahwa ada hacker-hacker yang dapat menembus suatu perusahaan untuk mencuri informasi, gitu ya. Itu juga menjadi kendala atau menjadi tantangan yang perlu kita evaluasi ke depannya. Kemudian, keandalan dan stabilitas peralatan, utilitas, dan mesin produksi sangat tergantung pada mesin. Jadi ketika ada error mesin, bukan human error, itu langsung berhenti seketika, gitu ya. Itu juga menjadi kendala atau tantangannya. Kemudian kurangnya keterampilan yang memadai ini bisa dievaluasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pekerja. Dan pemangku kepentingan ini kadang-kadang juga enggan melakukan perubahan. Karena kita melakukan perubahan itu tidak sedikit yang kita keluarkan, gitu ya. Dari membeli mesin baru, membeli teknologi baru, melatih tenaga pekerjanya juga perlu dana, seperti itu ya. Makanya banyak pemangku kepentingan yang belum terlalu aware terhadap perubahan. Nah, kalau yang hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi, sebenarnya bisa benar, bisa tidak. Kenapa benar? Karena banyak pekerjaan yang sudah otomatis, mesin yang bergerak. Seperti pintu tol. Pintu tol itu dulu banyak pekerjanya, gitu ya. Tapi sekarang mereka tidak perlu mempekerjakan banyak orang karena sudah otomatis semuanya. Menggunakan e-money, menggunakan gardu mesin, hanya dipekerjakan beberapa orang untuk jika ada kendala-kendala yang seperti yang nomor 2 itu, keandalan dan stabilitas peralatan itu. Tapi kalau tidaknya adalah kenapa tidak? Karena manusianya atau sumber daya manusianya itu bisa dilatih untuk meningkatkan kualitas dirinya masing-masing, dan itu akan menjadikan manusianya lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih brilian begitu untuk melawan mesin. Tantangan 4.0 itu kesiapan industri diperlukan karena selain kita memperbaiki sumber daya manusianya, kita juga harus memperbaiki peralatan dan mesinnya. Tenaga kerja terpercaya, kemudahan pengaturan sosial budaya, dan diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja. Karena apa? Karena yang kelima tadi mengatakan bahwa banyak yang kehilangan pekerjaan gara-gara industri 4.0 ini, gitu ya. Tapi karena ada diversifikasi,
dan penciptaan lapangan pekerja baru, sehingga tantangan di industri 4.0 ini sebenarnya bisa kita perjuangkan. Nah, peluangnya untuk industri 4.0 itu adalah kita berinovasi ekosistem dan basis industri yang kompetitif, investasi pada teknologi, dan integrasi usaha kecil, menengah, dan kewirausahaan. Tantangan industri 4.0 ini juga terdapat banyak dari segi beragam. Yang pertama, tantangannya menurut segi ekonomi. Yang kedua, tantangannya dari segi sosial. Yang ketiga, dari segi teknis. Yang keempat, tantangan lingkungan. Dan yang kelima, tantangan politik dan regulasi. Irianto tahun 2017 menyederhanakan tantangan industri 4.0, yaitu yang pertama adalah kesiapan industri, tenaga kerja yang terpercaya, kemudahan pengaturan sosial budaya, diversifikasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Itu merupakan menyederhanakan tantangan industri 4.0 itu. Tapi sebenarnya tantangan dari segi ekonomi, globalisasi juga terus berlanjut. Kita perlu keterampilan antar budaya, kemampuan berbahasa, fleksibilitas waktu, keterampilan jaringan, dan pemahaman proses dari industri 4.0 ini. Meningkatnya kebutuhan akan inovasi juga kita diperlukan kreativitas, pemikiran wirausaha, pemecahan masalah, bekerja di bawah tekanan, pengetahuan mutakhir, keterampilan teknis, keterampilan penelitian, dan pemahaman proses. Dari tantangan sosial, contohnya perubahan demokrasi dan nilai sosial. Kemampuan mentransfer pengetahuan, menerima rotasi tugas kerja, fleksibilitas waktu dan tempat, dan keterampilan memimpin. Peningkatan kinerja virtual juga membuat kita harus lebih fleksibel dalam waktu dan tempat. Kemudian kita juga harus terampil dalam menggunakan teknologi, media, dan pemahaman atas keamanan IT. Pembelajaran abad ke-21 menurut Trilling dan Fadel tahun 2009 berpendapat bahwa pembelajaran abad 21 ini berorientasi pada gaya hidup digital, alat berpikir, penelitian pembelajaran, dan cara kerja pengetahuan. Cara kerja pengetahuan merupakan kemampuan berkolaborasi antara tim, dalam tim dengan lokasi yang berbeda dan dengan alat yang berbeda. Penguatan alat berpikir merupakan kemampuan menggunakan teknologi, alat digital, dan layanan. Dan gaya hidup digital merupakan kemampuan untuk menggunakan dan menyesuaikan dengan era digital. Forum Ekonomi Dunia melansir struktur keterampilan abad 21 akan mengalami perubahan. Pada tahun 2015, struktur keterampilan adalah sebagai berikut. Kita sebagai individu atau sumber daya manusia harus menjadi pemecah masalah yang kompleks atau problem solver. Kerjasama dengan orang lain kita harus bisa. Kemudian memanajemen orang, berpikir kritis, negosiasi, mengontrol kualitas, orientasinya kepada layanan, penilaian dan pengambilan keputusan, mendengarkan secara aktif dan berkreasi atau memiliki kreativitas. Pada tahun 2020, struktur kerja berubah menjadi
kita tetap harus menjadi problem solver, kita harus lebih berpikir kritis, kita harus lebih berkreativitas, baru kita bisa memanajemen orang, bekerja sama dengan orang. Kemudian ada tambahan, kita harus cerdas secara emosi. Penilaian dan pengambilan keputusan, orientasi layanan, making savvy, dan kita memiliki fleksibilitas kognitif. Jadi pada industri 4.0 atau abad ke-21 ini, kita harus lebih fleksibel ya. Fleksibel bukan berarti menghalalkan segala cara, tapi kita memiliki sistem tidak boleh terlalu kaku. Industri 4.0 ini terdiri atas integrasi dari fasilitas produksi, rantai pasok, dan sistem pelayanan untuk meningkatkan jaringan penambahan nilai. Ini memunculkan beberapa teknologi seperti Big Data Analytics, Autonomous Robot, Cyber Physical Infrastructure, Simulation Horizontal dan Vertical Integration, Industrial Internet, Cloud System, Additive Manufacturing, dan Augmented Reality sangat diperlukan untuk perubahan. Titik terpenting adalah tersebarnya penggunaan dari Industrial Internet dan hubungan alternatif dalam jaringan kerja yang tersebar. Konsekuensinya dari pengembangan dalam Industrial Internet, dalam kata lain adalah Industrial Internet of Things. Sistem pendistribusian seperti wireless sensor networks, cloud system, embedded system, autonomous robot, dan additive manufacturing harus saling terhubung satu sama lainnya. Selain itu, additive robot dan cyber physical system untuk melengkapi integrasi lingkungan berbasis komputer akan didukung oleh simulasi dan 3D visualisasi dan pencetakan. Sistem keseluruhan ini melibatkan analisis data dan beberapa macam peralatan yang berkoordinasi pada pembuat keputusan real time dan otonomi pada manufacturing dan proses pelayanan. Hal ini menurut Kustendak tahun 2017. Jadi pada intinya konsep utama Industri 4.0 ini adalah mengembangkan sistem yang berbasis internet seperti itu. Terdapat teknologi pendukung Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan perpaduan atau integrasi dari beberapa teknologi yang sedang berkembang saat ini. Terdapat 9 teknologi utama yang menjadi pilar penopang dari kerangka konsep Industri 4.0, yaitu yang pertama Internet of Things, yang kedua Cyber Security atau keamanan dunia maya, yang ketiga Cloud, tempat penyimpanan, yang keempat Additive Manufacturing, yang kelima Augmented Reality, yang keenam Big Data Analysis, yang ketujuh Autonomous Robots, yang kedelapan Simulasi, yang kesembilan Integrasi Sistem. Internet of Things. Saat ini belum banyak sektor produsen yang memproduksi mesin dan sensor untuk industri yang menghasilkan sensor serta mesin yang mampu terkoneksi dengan jaringan dan menggunakan komponen embedded computing. Namun dengan IoT, akan semakin banyak sensor dan mesin yang dilengkapi kemampuan untuk terhubung ke jaringan internet. Selain produk sensor dan mesin, bahan setengah jadi yang sedang dalam proses produksi pun dapat ditempel atau ditanam dengan kemampuan komputer. Kemudian cyber security. Dengan digunakannya internet sebagai sarana komunikasi antara produk dengan proses dan juga komunikasi antara satu sistem dengan sistem lainnya, maka faktor-faktor keamanan terhadap data juga harus diperkuat. Dengan meningkatnya konektivitas dan penggunaan protokol komunikasi standar,
yang akan berlaku pada kerangka kerja industri 4.0, maka kebutuhan untuk perlindungan atas sistem industri dan proses manufaktur yang kritis juga akan semakin meningkat. Untuk masa depan, kebutuhan akan sebuah sistem komunikasi antara proses dan produk yang aman dan handal akan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi sebuah industri. Berikut adalah gambar contoh kerangka kerja cyber security cycle. Jadi untuk antisipasi dalam ranah teknologi cyber security ini, beberapa perusahaan IT dan manufaktur telah mengadakan kerjasama pengembangan. Cisco Systems sebagai salah satu produsen hardware dan software di jaringan IT yang mengadakan kerjasama dengan Rockwell Automation dan beberapa pihak lain untuk mengembangkan beberapa standar komunikasi data untuk industri serta beberapa hardware pendukungnya. Kemudian cloud. Seperti namanya, cloud adalah awan untuk merupakan salah satu teknologi informasi yang berbasis internet yang menyediakan sumber daya pemrosesan komputer dan data bersama untuk kepentingan informasi atau komputer serta perangkat lain sesuai permintaan. Kalau dulu kita bekerja menggunakan laptop dengan beberapa orang atau komputer dengan beberapa orang. Untuk pendataan atau untuk data kita harus menghubungkannya bisa melalui flash disk, bisa transfer melalui hard disk, bisa juga melalui email gitu ya, tapi itu masih harus login, masih harus ada proses fisiknya gitu. Nah, kalau sistemnya terintegrasi dengan cloud gitu ya, seperti saat ini, misalkan dengan perangkat yang berbeda dari handphone, laptop, tablet, kemudian komputer gitu, itu bisa membuka satu tempat penyimpanan data yang sama gitu ya, dengan aplikasi atau dengan perangkat yang berbeda-beda, tapi bisa mengakses cloud yang sama, tempat penyimpanan yang sama gitu ya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet, kirim lewat email dulu baru bisa dibuka di laptop, atau kita buka WA di mana-mana gitu. Tapi itu bisa juga untuk jadi solusi, tapi cloud ini lebih simple karena kita hanya dengan satu kali penyimpanan bisa dibuka di aplikasi apa di perangkat manapun, seperti itu. Seperti itu kerja dari cloud. Dan kemampuan penyimpanannya juga tak terbatas. Dengan kemampuan penyimpanan yang tak terbatas ini, para pengguna cloud akan dapat mengolah semakin banyak informasi. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan bagi perusahaan untuk membuat informasi tersebut dapat diakses dan ditindaklanjuti. Kemudian additive manufacturing. Teknologi additive manufacturing merupakan proses yang digunakan untuk membangun sebuah objek berdimensi 3 secara berlapis, di mana proses pembentukannya dimulai dari lapisan terbawah dan berturut-turut lapisan demi lapisan di atasnya. Bentuk benda yang dapat dibuat menggunakan teknologi ini mencakup hampir semua model geometri sejauh model data yang dapat dibentuk menggunakan perangkat lunak desain 3D. Untuk segi bentuk, teknologi ini mampu memproduksi sebuah benda yang sangat rumit, bahkan mustahil dikerjakan dengan teknologi konvensional. Teknologi ini memungkinkan sebuah benda diproduksi dari tempat yang jauh. Seorang pengguna dapat mengunduh file pada desain 3D ini dari cloud dan kemudian mencetaknya menggunakan printer. Teknologi ini ditambah dengan internet memungkinkan proses produksi dapat dilakukan di mana saja,
sejauh tersedia koneksi internet dan printer 3D. Di masa depan, bengkel-bengkel tidak perlu memiliki mesin-mesin produksi, cukup mempunyai sebuah printer 3D dan persediaan material yang sesuai serta koneksi internet. Kemudahan yang diberikan teknologi additive manufacturing dalam proses produksi inilah yang mendorong proses implementasi 4.0 semakin terlaksana. Kemudian ada augmented reality. Ada beberapa definisi mengenai augmented reality atau realitas bertambah atau kadang dikenal dengan singkatan bahasa Inggrisnya AR. AR merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, kemudian memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Seperti contoh di gambar di sini. Teknologi augmented reality ini memang masih dalam tahapan. Namun di masa depan, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi ini sebagai pengganti buku manual yang mungkin sangat rumit. Dengan menggunakan teknologi ini, pekerja juga akan dapat diberikan informasi secara real time tentang langkah-langkah yang harus dikerjakan, sehingga akan meningkatkan proses pengambilan keputusan dan prosedur kerja. Teknologi AR ini merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan citra bentukan komputer dengan dunia nyata di sekitarnya. Biasanya ini dilakukan menggunakan sebuah alat pandang yang dipasang di mata atau virtual Google. Kita pernah heboh dengan permainan Pokemon Go yang kita melihat ada Pokemon di dalam handphone, kemudian kita jalan mencarinya di dunia nyata. Nah, itu adalah termasuk dari augmented reality atau AR, dan itu juga akan diterapkan di manufaktur. Bukan hanya sekedar game, tapi akan digunakan di manufaktur. Ini adalah gambar dari pusat data Facebook di Swedia. Jadi tempatnya sebesar ini karena datanya sebanyak itu yang perlu dikumpulkan. Makanya dinamakan dengan Big Data. Teknologi Big Data dan analitik ini merupakan teknologi yang berkaitan dengan proses analisis terhadap sejumlah data yang sangat besar. Sebenarnya teknologi ini muncul sudah lama di dunia komputasi data, namun baru muncul belakangan ini di dunia manufaktur. Jadi kalau di dunia maya, dunia sosial media gitu ya, ini sudah lama, tapi kalau di dunia manufaktur ini baru. Kebutuhan analisis data yang sangat banyak mulai muncul ketika proses produksi yang membutuhkan informasi yang sangat banyak mulai muncul dari proses mesin dan produk yang sedang dibuat. Singkatnya, konsep smart factory tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kemampuan mengolah data dan jumlah yang sangat banyak. Kemampuan mengolah data ini akan mengoptimalkan kualitas produksi, menghemat energi, dan meningkatkan layanan peralatan. Dalam konteks industri 4.0 ini, proses pengumpulan dan evaluasi komprehensif terhadap data dari berbagai peralatan material dan sistem produksi, bahkan sistem hubungan konsumen, akan menjadi standar dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang real time. Selanjutnya ada autonomous robot. Nah, seperti yang digambar ini, kalian bisa lihat bahwa ada interaksi antara robot ini dengan manusia. Robot memang telah digunakan di banyak industri, terutama untuk mengatasi tugas yang kompleks, yang sulit, yang berbahaya, gitu ya, yang melelahkan. Namun teknologi robotik ini terus berkembang untuk semakin meningkatkan utilitasnya.
Sistem robot menjadi lebih otonom, fleksibel, dan mampu bekerja sama. Robot mampu berinteraksi dengan sesamanya dan bekerja sama dengan manusia dengan aman dan memiliki kemampuan belajar dari manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, biaya implementasi sistem robotik akan semakin murah dengan kemampuan yang semakin meningkat dibandingkan dengan kemampuan yang sekarang. Selanjutnya ada simulation atau simulasi yang dalam bidang teknologi produksi dapat diartikan sebagai sebuah teknologi yang mampu menampilkan dan meniru berbagai sifat dari sebuah produk atau proses ke dalam layar komputer. Seperti yang kita lihat, ini merupakan simulasi interaksi dari hand grip (QGA). Simulasi ini akan membantu seseorang, operator, untuk menguji dan mengoptimalkan pengaturan mesin di lingkungan virtual sebelum diimplementasikan ke dalam sistem nyata. Simulasi ini juga kita bisa analogikan dengan atau contohkan sederhananya dengan misalkan ada Chat Deluxe, kalau nggak salah Chat Deluxe itu dia punya aplikasi, dan di aplikasi itu membutuhkan sebuah kamera. Jadi misalkan nih kita mau ganti warna ruangan, kita bisa sorot kamera ke ruangan tersebut yang masih dalam aplikasi Deluxe tadi, terus kita ganti-ganti warnanya karena di situ ada banyak warna. Nah, itu termasuk simulasi. Jadi sebelum kita aplikasikan secara langsung, kita simulasikan terlebih dahulu. Itu untuk memudahkan kita atau untuk memberi keyakinan kita bahwa chat yang kita pilih nantinya akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita, harapan kita. Nah, simulasi interaksi ini juga seperti itu. Kemudian integrasi sistem. Jadi, seharusnya dengan industri 4.0 ini semuanya sudah terintegrasi dengan baik, gitu ya. Agar apa? Agar satu kesatuan, satu suara gitu. Kalau sekarang mahasiswa Widyatama kadang-kadang kebingungan. Prodi bilang A atau prodi bilang tidak tahu, tanya akademik. Akademik bilang tanya prodi. Seperti dilempar-lempar. Nah, itu karena belum adanya integrasi. Nah, dengan industri 4.0 ini seharusnya seluruh sistem memiliki integrasi. Apa yang dimaksud dengan integrasi? Yang dimaksud dengan integrasi sistem di sini yaitu integrasi sistem IT di sebuah perusahaan manufaktur. Tapi bisa juga dibuat di industri manapun. Saat ini, sebagian besar sistem IT tidak terintegrasi, bahkan di industri manufaktur pun belum terintegrasi. Perusahaan pemasok dan pelanggan jarang terhubung erat. Bahkan, banyak ditemui di sebuah perusahaan sistem IT antara departemen seperti departemen pemasaran dan penjualan serta engineering, produksi dan perencanaan produksi tidak terhubung satu sama lain sistem IT-nya. Seperti contoh yang saya contohkan tadi ya. Nah, jadi di industri manufaktur pun dari penjualan, pemasaran sampai ke perencanaan produksi itu belum terhubung gitu. Nah, adanya sistem integrasi pada industri 4.0 ini kalau bisa memudahkan dari pemasaran pun sudah bisa terintegrasi. Seperti contohnya kita kalau belanja di aplikasi Shopee, kadang-kadang kita tanya nih di chat, barang ready atau apakah barang tersedia atau apakah barang masih tersedia. Terus adminnya cuman cek yang ada di aplikasi Shopee tersebut. Kemudian adminnya bilang ready atau tersedia. Terus kita pesan. Kemudian tiba-tiba penjualnya chat lagi. Ternyata di gudang stoknya habis. Mau tunggu PO dulu atau mau dibatalin silahkan boleh.
Nah, itu karena belum ada integrasi sistem. Jadi kalau memang sudah ada integrasi sistem dari gudang gitu ya, dari tempat penyimpanan itu sudah mengintegrasi kepada si pemasaran dan penjual. Seperti itu. Oke. Karena yang terakhir memang dibutuhkan integrasi dari seluruhnya. Jadi tidak sangat perlu sistem industri 4.0 ini berkembang dari internetnya, dari penyimpanan cloud-nya, dari autonomous robotiknya gitu ya. Tapi semua itu akan sia-sia atau tidak bekerja secara optimal kalau tidak terintegrasi. Jadi sistem integrasi ini adalah merupakan sistem yang sangat penting bagi industri 4.0. Baik, sekian presentasi tentang konsep dari industri 4.0 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.